Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Tommy Michael dari LPP Muntak Surabaya. Di sini akan memberikan penjelasan singkat mengenai proses surat pencatatan ciptaan melalui LPP Muntak Surabaya. Adapun acuannya yang pertama adanya keputusan rektor tentang insentif pencatatan hak cipta, di mana ada insentif yang bisa diperoleh Bapak Ibu terkait dengan apa yang ingin dicatatkan. Terdapat pembatasan mengenai jenis ciptaan dan subjenis ciptaan yang diakui oleh Untak Surabaya, yaitu karya tulis terdiri dari buklet, buku panduan, buku pelajaran, bunga rampai, diktat, kamus, modul, novel, tafsir, terjemahan, karya seni, alat peraga, arsitektur, peta, karya audiovisual, film cerita, film dokumenter, film iklan, film kartun, karya drama dan koreografi, drama pertunjukan, drama musikal, koreografi, ludruk, opera, pantomim, pewayangan, tari, karya lainnya, program komputer, database, maupun game. Kemudian secara detail, ada beberapa syarat yang wajib dilengkapi. Sebagai contoh, misalnya ingin mengajukan SPC terkait dengan buku, maka ada laporan akhir jika itu dari luaran penelitian atau pengabdian. Tetapi jika itu bukan dari luaran penelitian atau pengabdian, maka tidak perlu laporan akhir. Kemudian cetakan ciptaan sebanyak 1 eksemplar yang diterbitkan di Untak Press. PDF ciptaan maksimal 20 mega. Cetakan dan PDF laporan kalau tadi ada laporan akhirnya ya. Kemudian surat keterangan atau izin dari penerbit atau penulis asli, ini khusus terjemahan, link publikasi di laman fakultas atau program studi, dan akses ciptaan, file PDF KTP seluruh pencipta, file PDF NPWP seluruh pencipta. Di sini memang ada perubahan terkait dengan penerbitan ASBI, angka standar buku internasional. Misalnya Bapak Ibu ingin memajukan surat pencatatan ciptaan bunga rampai. Sekarang sudah ditolak oleh Jakarta, namun untuk memenuhi kinerja ada beberapa hal yang bisa dimodifikasi, misalnya dalam pencantuman judul di buku tidak ditulis lagi bunga rampai, tapi langsung masuk ke judul utama, tema utamanya apa. Yang hal sama juga terkait dengan buku panduan, tidak lagi mencantumkan judul atau kata-kata buku panduan atau petunjuk untuk memperoleh ASBI. Informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi Untak Press karena nanti akan diberikan panduan dari Untak Press terkait dengan proses pembuatan buku. Mengenai karya seni, alat peraga sama. Hanya di sini ada perbedaan yaitu adanya foto ciptaan. Foto ciptaan alat peraga yang Bapak Ibu buat maksimal 1 mega. Kemudian arsitektur, ini adalah ciptaan dalam cetakan ukuran A4 diserahkan kepada LPPM dalam bentuk cetak dan ciptaan dalam format PDF maksimal 1 mega. Khusus peta sama, ciptaan dalam format PDF dan JPG maksimal 5 mega, ciptaan dalam cetakan ukuran A4. Karya audiovisual, film cerita, film dokumenter, film iklan, film kartun, itu ciptaan dalam format MP4 maksimal 18 mega. Untuk hal ini perlu diketahui, tentu saja misalnya Bapak Ibu membuat film dalam durasi katakan 1 jam atau 30 menit, pasti ukurannya di atas 18 mega. Bagaimana agar memenuhi format MP4 maksimal 18 mega? Maksimal 18 mega ini
bukan film secara utuh, tetapi bisa berupa cuplikannya saja. Cuplikannya saja. Kenapa? Karena di syarat berikutnya ada ini, link publikasi di laman fakultas atau program studi dan akses ciptaan. Artinya apa? Film tersebut bisa diakses secara utuh di link yang Bapak Ibu masukkan di lamannya prodi ataupun fakultas, sementara nanti yang dikirimkan untuk didaftarkan itu teasernya saja atau cuplikannya saja. Kemudian ada juga naskah yang menguraikan adegan secara detail dalam format PDF yang terbit di Unta Press, memiliki ASBI. Jika tidak memiliki ASBI, diperbolehkan. Kemudian untuk karya drama dan koreografi, drama pertunjukan, drama musikal, koreografi, ludruk, opera, pantomim, pewayangan, tari, sendra, tari. Ini sama, ciptaan dalam format MP4 maksimal 18 MB berupa cuplikan. Naskah yang menguraikan adegan secara detail dalam format PDF yang terbit di Unta Press. Ini terkait dengan perolehan ASBI. Kemudian karya lainnya, program komputer, laporan akhir jika berasal dari luaran penelitian atau pengabdian. Program komputer menyertakan metadata. Ada programnya, ada buku petunjuk sebanyak 1 eksemplar terbit di Unta Press. Khusus database ditambah dengan kompilasi ciptaan khusus database, termasuk game. Pendaftaran NPWP ada di webnya erek.pajak.go.id. Ini untuk bisa nanti jika mahasiswa ingin mengajukan SPC juga wajib memiliki NPWP. Syarat mengajukan surat pencatatan ciptaan, seluruh dosen, mahasiswa, dan mitra dalam lingkungan Unta Surabaya dapat mengajukan SPC dengan rincian. Untuk dosen maksimal mengajukan 2 surat pencatatan ciptaan secara individu ataupun kelompok dalam 1 tahun. Untuk mahasiswa maksimal mengajukan 1 surat pencatatan ciptaan baik secara individu dan atau berkelompok, di mana urutan pertama sebagai pencipta adalah dosen dalam 1 tahun. Tetapi dimungkinkan juga mahasiswa mengajukan lebih dari 1, namun dia tidak mendapatkan reimbus. Karena semua pendaftaran ciptaan wajib melalui akun LPPM. Karena nanti akan dilakukan pencatatan secara baik. Untuk mitra maksimal mengajukan 1 surat pencatatan ciptaan di mana urutan pertama sebagai pencipta adalah dosen dalam 1 tahun, Januari hingga Desember. Kemudian yang kedua, surat pengantar dari dekan terkait dengan nama dosen mahasiswa mitra. Surat pernyataan di formulir 1, detail ciptaan, surat pernyataan hak cipta, surat kuasa, surat pengalihan hak cipta, di mana Untak sebagai pemegang hak cipta dan pencipta diberi hak untuk melakukan komersialisasi akan ciptaannya. Dokumen sesuai jenis ciptaan dan subjenis ciptaan yang diajukan sesuai yang tadi saya jelaskan di atas. Seluruh dokumen dikirimkan ke LPPM Untak Surabaya, format RAT dengan subjek surat pencatatan ciptaan, strip nama pencipta 1. Ciptaan dipublikasikan dalam waktu tahun yang sama ketika pengajuan surat pencatatan ciptaan. Tiap jenis ciptaan diajukan akan dilakukan pengecekan kesesuaian oleh sentra kekayaan intelektual. Alur penerbitan surat pencatatan ciptaan ada verifikasi, ada pengecekan, ada hasil lengkap, ada pemrosesan ke laman DGIP, penerimaan surat pencatatan ciptaan, dan penandatanganan surat perjanjian. Mengenai surat pernyataan, ini memang wajib diisi semua. Ada nama, sesuai KTP, alamat. Sesuai KTP, misalnya di KTP tidak ada gelar, ya kita sesuai dengan KTP. Dengan ini menyatakan bahwa ciptaan berjudul apa. Untuk penamaan ini wajib menyesuaikan di bagian atas yang SK Rektor mengenai subnya apa. Misalnya buku, tulis saja buku judulnya apa. Bukan merupakan noran wajib dan dari hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan perguruan tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
BRIN atau perolehan hibah lainnya. Ada tanda tangan, ada materai. Misalnya itu luaran wajib, maka akan difasilitasi oleh LPPM, namun pembiayaan dari pengusul, dari pencipta. Kemudian mengenai formulir 2, ini jenis ciptaannya apa, disesuaikan dengan SK Rektor tadi, subnya apa, judulnya apa, kota dan provinsi pertama kali diumumkan, misalnya Surabaya, Jawa Timur. Tanggal pertama kali diumumkan, urutan nama pencipta sesuai KTP, link ciptaan, latar belakang ciptaan diuraikan secara singkat, kebaruannya apa, kegunaannya apa. Karena nanti data ini akan dipindahkan ke lamannya DKIP. Surat pernyataan hak cipta ini juga sama. Urutan nama pencipta ini saya hapus. Nama pencipta. Kemudian ada berupa, ada berjudul apa, ditulis semua. Ada tanggal, ada materai juga. Formulir 4, surat kuasa, ada nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, email, telepon, nama, pekerjaan, kewarganegaraan sama semua. Memberi kuasa kepada siapa? Sudah jelas semua di sini. Untuk mengurus SPC berjudul apa, silakan bisa diisi di kolom ini. Diisi berjudul apa, dilengkapi. Kemudian ada kota, tanggal, tahun, ditandatangani. Yang terakhir, surat pengalihan hak cipta. Nama sesuai KTP, alamat adalah pihak ke-1 selaku pencipta, adalah pihak kedua selaku pemegang hak cipta, berupa dijelaskan judulnya apa, sesuai dengan formulir sebelumnya, untuk didaftarkan dan seterusnya, kota, tanggal, bulan, tahun, ada nama pencipta, nama semua pencipta, ditandatangani juga. Ini adalah formulir-formulir yang harus dilengkapi. Kemudian ini adalah tampilan pendaftaran NPWP, sangat cepat, kurang lebih 5-10 menit sudah keluar. Sudah keluar semua. Sementara ini adalah web DKIP yang akan dilakukan atau didaftarkan oleh LPPM. Jadi secara detail semua akan dilampirkan semua di sini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.